Pemirsa, intens investigasi. Badai rumah tangga antara Ruben Onsu dengan Sarwenda ternyata menyimpan babak baru yang semakin memanas. Kali ini, pusaran konflik tidak lagi hanya melibatkan sepasang mantan suami istri tersebut, melainkan mulai menyeret orang-orang terdekat di lingkaran mereka. Dan pengakuan mengejutkan dari Sarwenda mengenai dugaan perselingkuhan Ruben tak pelak langsung memicu reaksi keras. Tak tinggal diam, sahabat Ruben pun langsung pasang badan. Mereka siap membongkar apa yang mereka sebut sebagai kebenaran demi membersihkan nama baik Ruben yang telanjur tersudut. Lantas, seperti apa bantahan sahabat Ruben terkait tuduhan Sarwenda jika Ruben Onsu berselingkuh? Seperti apa pula bantahan Minola Sebayang soal isu rumah akan dilelang dan pertanyakan surat SP3? Dan seperti apa pula klarifikasi Sarwenda soal anaknya terkena bullying di tengah konflik dengan Ruben? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh mengenai hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda kini kian melebar dan memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah munculnya isu dugaan perselingkuhan yang sempat diungkapkan oleh pihak Sarwenda. Menanggapi tuduhan tersebut, Aditya Gumai, selaku sahabat dekat Ruben Onsu, langsung pasang badan dan membantah keras klaim tersebut. Menurut Aditya, tudingan yang dialamatkan kepada Ruben sama sekali tidak benar dan tidak memiliki landasan bukti yang kuat di ruang publik. Lebih lanjut, Aditya memperingatkan bahwa melayangkan tuduhan tanpa bukti nyata seperti ini justru bisa menjadi blunder besar. Ia menilai langkah tersebut berisiko menjadi bumerang yang dapat berbalik membahayakan posisi pihak Sarwenda sendiri. Karena segala sesuatu yang disampaikan tanpa pembuktian yang sah memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Ya, kalau mau selingkuh menurut saya nggak mesti dibeliin apartemen atau dibeliin kasur, hotel aja selesai, ke villa bisa. Menurut saya kalau tuduhan itu sih nggak benar ya, karena yang nggak ada bukti juga, itu malah jadinya blunders juga dan bisa jadi bumerang kan. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kan juga berbahaya. Lebih lanjut, Aditya Gumai menilai Ruben Onsu adalah sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk keluarga serta memiliki konsep mendidik anak yang sangat baik. Sebagai sahabat, Aditya Gumai tahu betul bagaimana perjuangan keras Ruben dalam bekerja demi mencukupi finansial keluarga, sehingga ia sangat menyayangkan adanya tuduhan miring tersebut. Aditya juga mengungkapkan bahwa Ruben sempat mencurahkan rasa kecewanya terkait konflik yang terjadi saat ini, terutama yang berdampak pada anak-anak. Bahkan, Ruben sempat bercerita mengenai betapa sulitnya ia untuk bertemu dengan kedua buah hatinya. Padahal, ketentuan mengenai hal tersebut sudah diputuskan secara resmi oleh pihak pengadilan. Ruben itu dia sosok bapak yang hidupnya memang diabdikan untuk keluarga, penghasilannya, ya, waktunya, tenaganya, pikirannya. Dia punya satu konsep bagaimana mendidik anak yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Ya, bagaimana kita lihat sebelum-sebelumnya kan saat mereka masih bersama, pagi dia selalu menyempatkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Kemudian juga dia punya aturan-aturan. Jadi ya, seorang Ruben menurut saya paket lengkap lah untuk seorang bapak. Perhatiannya, bagaimana perjuangannya untuk bisa mendapatkan penghasilan dan mencukupi secara finansial keluarganya. Jadi ya sangat disayangkan kalau ada satu pemikiran yang membuat Ruben terus terang aja ya, dia kalau curhat sama saya kecewa sih
dengan hal semacam itu. Dan dia merasa setelah kemarin pertemuan terakhir dengan Alia Tania di bandara itu ya, bagaimana dua anak itu kemudian sikapnya agak berbeda, dia merasa kayak aduh gue gagal. Lebih kepada kayak ngerasa susah banget sih buat dapetin hak bertemu lagi dengan anak ya, yang padahal sudah diputuskan oleh pengadilan. Untuk menahan anak ya, Wedap saya rasa nggak akan punya keberanian melanggar aturan dari atau ketentuan keputusan dari pengadilan untuk berbagi hari. Tapi ketika itu memang terjadi, ya PR-nya Ruben untuk kembali membangun bagaimana kedekatan dia dengan Alia Tania. Dan setelah 4 hari kembali ke Wenda, apakah minggu depannya lagi akan kembali lagi jadi nol? Nah itu PR. Tak hanya itu, Aditya Gumai juga mengungkapkan bahwa kondisi Ruben saat ini sudah jauh lebih tenang. Ketenangan lahir dan batin tersebut didapatkan Ruben berkat beberapa kegiatan keagamaan yang kini rutin ia jalani. Saat ini, Ruben memilih untuk berpasrah dalam menghadapi babak baru kehidupannya, sambil terus fokus membangun kembali ikatan atau bonding yang kuat dengan anak-anaknya. Itu juga satu rahasia, tapi bukan itu. Ya, itu terkait dengan kondisi fisik dan yang di kepalanya. Nah, jadi ketika kemudian akhirnya sekarang dimunculkan isu atau apa, kan Ruben udah bikin satu penjelasan dan sudah ada keterangan dari dokter. Ruben mah sehat-sehat aja ya, dia terus berkegiatan, dia happy, badannya menggemuk lagi gitu kan. Artinya berat badannya bertambah lagi. Terus dia jauh lebih tenang ya, dengan segala macam kegiatannya di bidang keagamaan tuh. Menurut saya Ruben mendapatkan ketenangan seimbang gitu antara lahir batinnya tuh dia dapat. Nah sekarang kan dengan posisi dia sudah berpasrah diri dan dia juga tinggal lihat aja nih apa sih yang terjadi babak baru dalam hidupnya. Sementara itu, mengenai tuduhan lain seperti keterlibatan dalam pinjaman online atau pinjol, Aditya Gumai mengaku tidak mengetahui secara pasti detail masalah tersebut. Meski demikian, ia menyebut masalah ini sudah disampaikan langsung oleh Ruben kepada dirinya. Menurut Aditya, jika isu pinjol itu memang benar adanya, maka sangat tidak mungkin hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi Ruben. Mengingat rekam jejak Ruben selama ini, di mana semua bentuk pemenuhan finansial yang ia lakukan selalu didasari oleh rasa tanggung jawab yang besar demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Soal pinjol dan sebagainya itu udah dijawab, ya kan? Sudah ada semacam penjelasan yang bahkan Ruben menantang, ya silakan kalau lu nemuin nama gue di aplikasi pinjol ya silakan, ya, nyatanya kan nggak ada. Tapi apakah dia memiliki pinjaman ke pihak-pihak lain ya, teman dekatnya atau apa ya saya tidak tahu. Cuma yang perlu ditekankan, kalaupun itu ada, saya menganggap itu memang bukan untuk diri pribadi Ruben. Dengan segala kewajibannya memenuhi tanggung jawab terhadap anak-anaknya, dengan cicilan rumahnya dan lain sebagainya, menurut saya ya bisa jadi itu ada. Tapi lagi-lagi itu bukan untuk Ruben. Menepikan bantahan sahabat Ruben terkait tuduhan Sarwenda jika Ruben Onsu berselingkuh. Lalu, seperti apa pula bantahan Minola Sebayang soal isu rumah akan dilelang dan pertanyakan surat SP3? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, turut memberikan bantahan tegas mengenai isu miring yang menyebut kliennya terlibat dalam pinjaman online atau pinjol. Sementara,
Terkait rumor pelelangan aset yang beredar, Minola menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengendus isu tersebut sejak 2 tahun lalu, bahkan sebelum ada tindakan apapun. Menurutnya, proses pelelangan adalah hal yang wajar dalam prosedur perbankan jika tidak ada transaksi atau penyelesaian pembayaran. Jadi gini, ya. Sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang, ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, Bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Lebih lanjut, Minola Sebayang meminta agar pihak yang menyebarkan isu untuk menunjukkan bukti fisik surat tersebut secara jelas, terutama mengenai siapa nama penerima yang tertera. Hal ini dikarenakan status kreditur resmi aset tersebut adalah Ruben Onsu, sehingga sangat tidak mungkin jika Ruben sendiri tidak menerima surat pemberitahuan tersebut. Minola juga mendesak pihak lawan untuk lebih detail dan transparan dalam menjelaskan isi surat tersebut. Apakah memang perihal rencana pelelangan atau sekadar surat tagihan pembayaran kewajiban rutin? Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk mengalihkan fokus dan energi kepada hal yang lebih penting, yaitu tumbuh kembang dan ketenangan anak-anak, daripada terus-menerus meributkan isu pelelangan aset. Belum ada. Kami belum menerima. Tadi ditunjukkan, Bang. Ya, ditunjukkan ke siapa? Ke siapa ditunjukkan? Bukan, suratnya ditujukan ke siapa? Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya, Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben, masa Ruben nggak dapat, mereka dapat? Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya, semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang toh. Ya udah, saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Kita fokus kepada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang, sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya, janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar. Minola juga menanggapi balik klaim pihak Sarwenda soal Ruben yang memiliki 3 nomor telepon. Menurutnya, klaim tersebut justru membuktikan pihak Sarwenda sebenarnya sudah tahu dari awal soal itu, sekaligus menyindir inkonsistensi mereka yang sebelumnya menyebut Ruben hanya punya 1 nomor. Minola pun mengingatkan agar semua pihak tidak asal bicara tanpa data valid dan mengajak untuk menyudahi drama aset demi fokus pada masa depan anak-anak serta perjuangan hak asuh Ruben Onsu. Artinya dia tahu toh, kalau dia menunjukkan bahwa sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Betul toh? Jadi makanya seperti yang saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong, kita tahu kita tulus apa tidak, itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor, sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, kita nggak usah cari tahu siapa yang bohong, siapa yang nggak bohong. Kita tahu di hati kecil kita masing-masing. Yang penting tetap support perjuangan Ruben untuk mendapatkan hak asuh anak. Dari bantahan Minola Sebayang, soal isu rumah akan dilelang dan pertanyakan surat SP3. Lalu seperti apa pula klarifikasi Sarwenda soal anaknya terkena bullying di tengah konflik dengan Ruben? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen. Sarwenda kembali memberikan klarifikasi di media sosial terkait pernyataannya dalam podcast Denny Sumargo mengenai dugaan perundungan atau bullying yang menimpa anak-anaknya. Wendah meluruskan jika tindakan perundungan tersebut tidak terjadi secara fisik di lingkungan sekolah, melainkan melalui platform digital, khususnya di akun media sosial resmi milik sekolah serta akun pribadi anak-anaknya. Dan seperti inilah klarifikasi Sarwenda. Saya ingin meluruskan bahwa itu terjadi di akun media sosial sekolah dan akun media sosial pribadi anak saya, yang isinya berupa komentar-komentar tidak pantas dari beberapa oknum. Dan penggiringan opini bahwa perundungan atau bullying itu terjadi di lingkungan sekolah anak-anak saya adalah tidak benar. Karena pihak sekolah sangat menjaga lingkungan sekolah dari hal-hal yang bersifat perundungan. Saya bersyukur sekolah anak saya memiliki dukungan dan komitmen yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi anak-anak, tutur Sarwenda. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.